Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surasnita, NIM 19076129, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah PPT yang bermaterikan administrasi peserta didik. Oke, langsung aja saya mulai. Yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Pengertian administrasi. Administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya yaitu administrasi peserta didik adalah suatu proses atau pengurusan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan dan pembinaan selama murid berada di sekolah sampai murid menamatkan pendidikannya. Selanjutnya yaitu tujuan terbentuknya administrasi peserta didik. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan atau kecerdasan bakat peserta didik. Yang ketiga yaitu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Yang pertama ada perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Pada tahap ini, peserta didik akan melakukan beberapa syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Yang kedua yaitu orientasi peserta didik baru. Pada tahap ini, seorang guru akan memperkenalkan lingkungan sekolah kepada murid atau peserta didik baru. Yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling. Pada tahap ini, guru berperan penting dalam membimbing seorang siswa agar menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi buat kedepannya. Yang keempat yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Pada tahap ini, guru akan memberikan beberapa pengaturan yang bertujuan untuk menertibkan siswa di suatu sekolah agar terhindar dari sebuah pelanggaran. Yang kelima adalah pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Itu yang keenam, pengelolaan kelas, pencatatan data peserta didik dan instrumen yang digunakan, kenaikan kelas dan EPTA. Pada tahap ini, guru memiliki peran yang penting dalam menjalankan suatu proses. Selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik. Terbagi menjadi dua, ada manual dan elektronik. Yang pertama ada buku induk siswa. Buku ini merupakan buku pokok peserta didik karena di dalamnya terdapat informasi lengkap mengenai suatu peserta didik atau seseorang peserta didik. Selanjutnya ada buku Kleber. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk dalam
membuat data peserta didik. Tapi buku Clever ini tidak selengkap buku induk siswa. Selanjutnya, daftar hadir siswa, fungsi untuk menggambarkan jumlah kehadiran seorang siswa. Selanjutnya, buku catatan pribadi siswa merupakan buku yang dimiliki oleh para siswa atau peserta didik, misalnya untuk mencatat hal-hal penting dari suatu pembelajaran. Selanjutnya ada buku daftar nilai dan buku rapor. Nah, biasanya buku ini dipegang oleh seorang guru untuk mendata nilai dari murid atau peserta didik di suatu sekolah. Sama halnya dengan elektronik, pengertiannya sama aja. Selanjutnya kita beralih di bagian selanjutnya, kelebihan instrumen elektronik. Di sini ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu lebih cepat. Selanjutnya, mempunyai sifat yang lebih toleran, memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, alat-alat yang digunakan lebih mudah atau lebih mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya yaitu mempermudah untuk mengirim dan menerima. Selanjutnya yaitu memiliki tingkat error yang lebih kecil, sehingga kebanyakan guru atau yang lain lebih cenderung menggunakan instrumen elektronik daripada manual karena memiliki kelebihan yang sangat banyak dan cukup cenderung memudahkan seorang guru dalam mendata siswa atau peserta didik di suatu sekolah. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama ada menyeleksi siswa baru. Selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran, mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji akademik pada siswa, seperti ujian atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kepada siswa. Nah, dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan jika suatu guru sangat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peserta didik, dan salah satu pengaruhnya yaitu seorang guru atau seorang pendidik dapat mendorong peserta didik untuk menjadi pribadi atau individu yang lebih baik, yang lebih mandiri, cerdas, dan memiliki rasa toleransi yang lebih besar. Oke, berhubung slide-nya sudah habis atau PowerPoint dari materi administrasi peserta didik sudah habis, jadi sampai di sini aja dulu penjelasan atau presentasi mengenai materi administrasi peserta didik dari saya. Jadi jika seandainya terdapat kesalahan atau penggunaan kata-kata yang kurang tepat di dalam video ini, saya mohon maaf. So, jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.